Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Like a Hellcat. Hai guys, apa kabar semuanya? Konnichiwa, selamat siang. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga para sahabat dimanapun berada mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan apabila ada sahabat yang sedang dilanda sakit, saya doakan semoga sahabat yang sedang sakit, keluarganya sedang sakit, sahabatnya yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Salam sehat, salam bahagia, dan salam rezeki dan salam sukses untuk semuanya. Oke guys, kali ini saya akan berbagi atau sharing informasi mengenai sekelumit ya cerita tentang Jepang. Ya, mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semuanya, baik yang sedang belajar bahasa, kebudayaan maupun sastra Jepang, baik para sahabat yang sedang belajar di LPK dan akan bekerja atau akan menjadi siswa training atau siswa magang yang ada nanti di Jepang, maupun bagi para sahabat yang akan mengadakan touring atau mengadakan wisata, kunjungan, baik kerja maupun jalan-jalan bersama keluarga, handai tolan dan sebagainya yang nanti akan pergi ke Jepang. Ya, informasi yang saya sharing kali ini adalah informasi berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan ya pelajaran yang saya terima dari sensei saya atau guru saya ketika saya waktu belajar bahasa Jepang sebelum saya pergi ke Jepang pada tahun 1998. Ya, negeri Jepang. Kita kenal negeri Jepang itu dengan negeri sakura atau bunga sakura yang sangat indah, yang hanya muncul di musim semi tentunya. Ya, perlu diketahui ya para sahabat semuanya ya, banyak siswa training, terutama dulu karena saya adalah siswa training, siswa magang yang sudah mendapatkan ya seleksi dari suatu perusahaan kemudian dikirim ke negara Jepang. Tentunya di situ ya baik bagi saya maupun bagi siswa training banyak yang merasa heran atau kaget ketika tiba di negara Jepang. Ya, yang kaget bukan hanya siswa training, tapi saya juga waktu itu heran. Ya, misalnya contohnya, pada saat saya dan kawan-kawan mendarat di negeri Jepang, ya saya rasa aneh ya, di negeri Jepang itu sepi sekali ya. Seperti kalau saya katakan ya bersama dengan teman saya, kok negara ini sepi banget ya. Nah, sepi banget seperti kuburan. Tidak ada yang jalan-jalan ya di jalan-jalan raya itu ya. Pada saat itu saya tiba di Sendai ya, di Sendai, kemudian menuju ke daerah saya di kota Kasenuma Miyagi-ken, yaitu prefektur Miyagi. Jaraknya dari ya Sendai ke kota Kasenuma itu 3 jam. Jadi dalam perjalanan saya sambil melihat jalan-jalan ya sepanjang jalan yang dilalui bis kami menuju kota Kasenuma dari kota Sendai, itu jalanan sepi sekali ya. Ketika turun di sebuah tempat di Jepang itu bersih sekali ya. Jadi seolah-olah ya seakan-akan susah sekali menemukan sampah ya. Jadi Jepang itu bersih, sunyi ya seperti itu. Dan ya banyak yang heran juga ya di situ. Ya saya juga ya. Dan saya pengalaman pribadi ya. Jangankan laki-laki ya, perempuan saja pada saat jalan di tengah malam juga itu aman ya, apalagi laki-laki. Ya, saya sering ya keluar malam untuk membeli sekedar kue-kue atau misalkan alat tulis ya. Kalau di sini namanya toko-toko 24 jam ya, seperti ada Alfamart ya. Kalau di sana ada Lawson ya, 7-Eleven ya. Ketika saya jalan di malam hari ya, walaupun ada orang lewat atau apa, yaitu merasa aman. Jadi jalanan di kota-kota Jepang itu merasa aman. Dan herannya lagi ya,
di kota Jepang itu ya, di kota-kota dalam kotanya sendiri juga banyak terdapat telepon-telepon umum ya, telepon umum yang ditempatkan di sudut-sudut kota ya, di situ di tempat umum dan lain sebagainya, maupun di tempat sepi, rata-rata sepi ya, karena orang jarang keluar, banyakkan di dalam ya, banyak beraktivitas di dalam seperti itu ya. Jadi dan telepon-telepon umum itu aman, terpakai, artinya terpakai dan bisa dipakai ya, tidak rusak seperti itu. Kemudian negara Jepang itu yang bikin heran ya, dan bagi para siswa training yang pergi ke sana ya saya pribadi juga mengalaminya. Jadi di sana itu banyak mesin penjual otomatis atau disebutnya juga dengan mesin Jido Hambaiki atau mesin penjual otomatis, yaitu penjual minuman, mesin penjual minuman, rokok dan kebutuhan yang mudah didapat lainnya. Dan itu diletakkan biasanya di depan-depan toko atau di depan-depan minimarket ya, bukan diletakkan di dalam tokonya, tapi di luar tokonya. Itu aman, tanpa ada merusak, tanpa ada mencuri, apapun, tanpa ada yang membobol. Dan bayangkan itu Jido Hambaiki, mesin penjual otomatis itu, pada saat kita memasukkan uangnya bisa kembali lagi, dan itu aman, terjaga. Masyarakat di Jepang di sana saling menjaga ya, fasilitas umum yang disediakan di situ. Nah, kemudian hal lain yang mengherankan juga bahwasanya mungkin di beberapa negara ada yang melarang untuk foto, tetapi di Jepang sebagian besar itu boleh dipoto, boleh memoto, boleh mengambil video ya. Jadi sebagian besar di kota-kota di Jepang itu diperbolehkan untuk memoto, kecuali di tempat-tempat tertentu, misalnya kita masuk ke dalam suatu pabrik atau perusahaan, tentunya di situ nanti boleh dipoto atau tidak. Yang pertama yang kita lakukan adalah bertanya apakah boleh memoto atau mengambil video atau tidak. Kalau memang di situ jelas misalkan ada tanda foto atau kamera kemudian disilang, itu berarti tidak boleh memoto. Tetapi kalau misalkan tidak ada, kita memasuki lokasi tempat makan atau tempat kantor, mungkin pabrik, ya alangkah sebaiknya walaupun memang di situ tidak tertulis tidak boleh memoto atau mengambil gambar, sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu. Tetapi pada umumnya bahwa di negara-negara Jepang itu ya tidak ada tempat yang untuk dilarang untuk memoto. Jadi boleh untuk memoto atau mengambil video. Jadi teman-teman yang nanti akan pergi ke Jepang atau berwisata ke Jepang atau belajar nanti ke Jepang ya bisa ya untuk memoto dan memvideo untuk mengabadikan momen-momen kita pada saat ada di sana. Nah, begitulah para sahabat ya, dari negara Jepang itu adalah negara yang bebas, aman dan menghormati hak-hak asasi manusia. Di samping itu pula Jepang mempunyai banyak aturan-aturan dalam masyarakat dan tata cara kehidupan di Jepang. Warga negara Jepang atau warga Jepang ya pada umumnya mereka mematuhi sekali aturan-aturan yang ada, dan setiap warga negara juga menjunjung tinggi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, bagi para training asing yang akan pergi ke Jepang perlu beradaptasi, perlu menyesuaikan diri, baik kebudayaannya, baik itu iklimnya yang tentunya akan berbeda dengan iklim atau kebudayaan atau tata cara kehidupan yang ada di negaranya itu sendiri. Dalam peribahasa Jepang ada namanya Goni Hairaba, Goni Shitagai. Maksudnya apa? Jadi di mana kita hidup, disitulah aturan yang kita harus patuhi. Dalam bahasa atau peribahasa bahasa Indonesia ada juga yang sama, yaitu Goni Hairaba, Goni Shitagai ya. Jadi di mana bumi dipijak, disitulah langit yang kita junjung. Maksudnya dimanapun kita berada, disitulah aturan yang kita harus kita jalankan dan kita patuhi. Jadi para sahabat semuanya apabila ke sana ya harus mengikuti
tata cara kehidupan atau adat istiadat atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat pada saat Anda tinggal nanti. Pada saat kita nanti pergi ke Jepang, ya tentunya kita akan menempati suatu tempat di negara Jepang tersebut, ya harus kita mematuhi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat setempat. Pada saat kita tiba, usahakanlah kita harus cepat mengenal atau harus cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan adat istiadat setempat, dengan aturan yang ada di masyarakat setempat. Namun dengan demikian, walaupun kita harus mematuhi aturan, ada aturan-aturan atau tata cara kehidupan yang perlu kita ikuti atau kita perlu patuhi benar, tetapi ada juga aturan-aturan yang sekiranya bisa dikondisikan tergantung dengan kondisinya. Artinya bila tidak dipatuhi juga tidak melanggar atau tidak mengganggu, tetapi semua aturan yang berlaku di negara Jepang tersebut tidak semua ya kita harus patuhi semua, tetapi tergantung dengan situasi dan kondisinya. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, ada aturan-aturan yang bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Tentunya kita harus memahami secara umumnya ya, yang umumnya yang harus dipatuhi apa, yang nanti dalam masyarakat Jepang itu yang masih diperbolehkan atau ditolerir itu apa. Tentunya kita harus belajar dan harus cepat beradaptasi dengan lingkungan. Nah, secara garis besar aturan dalam masyarakat ya kita yang perlu kita patuhi, yang perlu kita ingat, kita jalankan. Yang pertama kita harus ingat-ingat ada aturan yang memang harus benar-benar dipatuhi. Ada juga suatu aturan atau hal yang harus nanti disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Kemudian ada aturan atau suatu hal yang memang harus dipahami secara umum tapi tidak perlu dijalankan. Contoh misalnya di sini kita aturan dalam masyarakat Jepang yang perlu dipatuhi, contohnya adalah aturan berlalu lintas. Aturan berlalu lintas memang harus kita patuhi benar-benar. Misalnya lampu hijau ya jalan, lampu merah ya berhenti, lampu kuning ya kita hati-hati. Termasuk dengan orang jalan juga. Jadi bukan hanya kendaraan mobil, sepeda maupun motor, tapi orang jalan juga harus melihat rambu-rambu lalu lintas. Jadi pada saat rambu merah bukan hanya kendaraan, tetapi untuk orang jalan juga berhenti. Jadi nanti untuk lampu merah untuk kendaraan biasanya lampunya lampu biasa seperti yang ada di negara kita. Tapi kalau untuk orang jalan biasanya lampunya ada gambar orang jalannya. Jadi lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, di situ ada rambu, ada orang jalannya. Kita patuhi juga itu aturan tersebut, jadi tidak boleh dilanggar. Kemudian ada juga aturan untuk membuang sampah. Di Jepang itu aturan membuang sampah sangat tertib. Oleh sebab itu kita harus harus patuhi dan tidak boleh melanggarnya seperti itu. Jadi untuk aturan pembuangan sampah nanti saya akan ceritakan lebih detail lagi dalam video berikutnya. Nah, seperti tadi yang untuk membuang sampah, kemudian berlalu lintas jalan, itulah adalah aturan-aturan yang harus kita patuhi. Tetapi ada juga aturan yang kira-kira dijalankan berdasarkan kondisi, situasi dan kondisinya. Contoh misalnya pada saat kita makan dengan orang Jepang biasanya kebiasaannya itu adalah menggunakan sumpit, makan dengan menggunakan sumpit. Tetapi orang kita tidak terbiasa dengan menggunakan sumpit, yaitu terbiasa dengan menggunakan sendok ataupun garpu seperti itu. Ya, jadi pada saat kita makan, ya kita tidak apa-apa. Orang lain atau orang Jepang tersebut menggunakan sumpit, sementara kita menggunakan sendok ataupun garpu. Nah, bagaimana dengan makan dengan menggunakan tangan? Ya, saya sarankan ya mereka sih tidak mereka tidak akan mengolok atau misalnya melarang atau memarahi kita pada saat makan dengan menggunakan tangan karena kita udah kebiasaan di rumah. Tetapi alangkah baiknya pada saat makan atau dijamu dengan orang Jepang,
yaitu makan dengan menggunakan sendok dan garpu, mungkin lebih sopan seperti itu. Nah, sedangkan kita pada saat di rumah sendiri atau di apartemen sendiri, di tempat tinggal kita sendiri di Jepang, ya silakan bebas ya makan dengan kembang dengan menggunakan tangan ya, seperti itu. Perlu diketahui juga para sahabat semuanya, orang Jepang itu tidak terlalu memahami hubungan dengan aturan keagamaan. Oleh sebab itu ya, bagi orang Islam bahwasanya tidak diperbolehkan atau diharamkan memakan babi. Sedangkan orang Jepang itu tidak tahu bahwa babi itu diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu, pada saat makan atau misalkan kita tidak mau makan daging babi, maka harus disebutkan alasannya atau dikemukakan alasannya bahwa daging babi ini adalah haram bagi orang Islam, bahwa kami orang Islam. Ya kalau selain orang Islam ya bebas, silakan ya makan daging babi atau apa di sana dibebaskan ya, tidak apa-apa. Jadi pada saat disuguhkan daging babi oleh orang Jepang bagi orang Islam ya kita tidak makan daging babi, kita sebutkan alasannya, dan itu bukan berarti melanggar norma atau adat istiadat bagi orang Jepang. Nah, lama-kelamaan apabila kita sering belajar dengan orang Jepang tentang adat dan kebiasaan atau aturan-aturan atau norma-norma peraturan yang ada di dalam masyarakat, tentunya nanti sedikit banyaknya kita akan lambat laun akan terbiasa dengan kehidupan mereka dan saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Oleh sebab itu ya bagi orang asing, tentunya orang Indonesia yang akan pergi ke Jepang, mari ya ikuti aturan yang ada di sana, yang di sini ya kita di sini. Seperti tadi peribahasa Jepang mengatakan bahwa goni hairaba goni stagai, di mana bumi dipijak, disitulah langit yang kita junjung. Jadi para sahabat semuanya, pada dasarnya Jepang itu sangat menghormati hak-hak asasi manusia. Jadi untuk aturan-aturan ada yang perlu diikuti, ada yang perlu dijalankan sesuai dengan keadaan, ada yang perlu diketahui dengan umum. Yang penting di situ bisa kita mengumumkan alasannya. Nah, itu saja sekelumit cerita tentang kehidupan di Jepang ya. Ikuti terus cerita-cerita kehidupan di Jepang bersama Kang Nano Channel dalam kesempatan dan video dengan tema yang lain. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.